Buat teman-teman yang sudah nonton yang part 1 dan ini kita ke part 2. Jadi buat teman-teman yang sudah pesan herba racikan, ini kita akan jelasin tentang bagaimana kiat-kiat untuk sehat berkelanjutan buat treatment herba racikan. Buat teman-teman yang sudah pesan ya. Jadi ini pertanyaannya ini Mas, terkait bingungnya kalau atau gimana? Nah, kan banyak juga tuh yang Mas Iya. ya. Tadi kan kita sudah jelasin tentang metode ASBO 9 bulan dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang nggak sabar nih pesen, buat teman-teman yang pengen kenapa sih harus menguatkan teman-teman buat berlanjut 9 bulan kayak gitu sih Mas. Ya, jadi gini, kalau Anda udah pesan herba racikan, sesungguhnya itu adalah treatment untuk memperbaiki tubuh. Anda membangun rumah aja nggak butuh sehari 2 hari kan gitu, pasti butuh waktu gitu. Apalagi tubuh Anda. Jadi tubuh Anda itu punya kemampuan regenerasi sel gitu. Refungsi, memfungsikan kembali. Makanya tubuh manusia itu kemarin di part yang pertama saya sampaikan kalau itu dia adalah pabrik daripada hormon, pabrik daripada enzim, dan pabrik daripada imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, untuk semuanya itu bekerja maka butuh disupport oleh bahan bakunya. Nah, herba racikan itu sebagai bahan baku untuk memperbaiki kerusakan tubuh. Jadi kalau Anda baru sebulan kok belum bereaksi, lanjut terus. Karena kemarin ada beberapa testimoni ya, Mas sudah sebulan kok belum ada reaksi, lanjut lagi sebulan lagi belum ada lagi, 3 bulan lagi belum ada lagi. Di bulan keempat dia sembuh total. Dari satu pasien ya dari Bandung, dia keputihan. Keputihan udah pakai obat apapun, obat kimia, udah minum herbal yang mahal, bahkan yang satu botolnya ratusan ribu itu, udah hampir sampai puluhan botol nggak ini. Tapi pakai herba racikan, kesabaran itu ditekuni pelan-pelan karena tubuh Anda akan terus dia memperbaiki dirinya asalkan disuplai bahan bakunya. Dan herba racikan adalah bahan baku ya sebagai bagian untuk membentuk, mengembalikan fungsi tubuh. Jadi refunction, regeneration gitu. Jadi diregenerasi, direfungsi kembali gitu. Jadi Anda telaten aja, rebus tuh 1 kantong jadi 2 gelas, diminum pagi dan sore. Kemudian ada beberapa yang harus dihindari sesungguhnya. Tapi kalau makan yang hindari nanti biasanya akan kita japri ke kalian semua. Akan kita kasih tahu melalui rangkuman yang panjang. Nanti hubungi ASBO. Nanti akan dikasih pantangan-pantangannya apa saja. Gitu. Termasuk ada yang kemudian pantangan gula pasir, roti tawar, pizza, keripik-keripik. Gitu. Ada juga yang kita kasih pantangan itu. Tapi pantangan itu sesuai dengan penyakit masing-masing. Jadi kita nggak bisa kasihkan secara global gitu. Karena ada harus konsultasi, harus intens, harus kita terus maintain, harus kita terus advisor, kita pandu kayak gitu. Oh, terkait udah tadi bicara tentang apa ya, makanan yang harus tadi. Nah, kalau bicara tentang makanan yang harus dimakan Mas, termasuk juga minuman yang perlu diperbanyak ketika treatment herba racikan itu seperti apa? Ya, kalau Anda lagi mules segala macam, minum air hangat atau minum air putih dibanyakin. Jadi ada 3 makanan hidup yang harus Anda banyakin. 1, air mentah, air dari tanah, bukan air destilasi ya. Air yang dari tanah, mata air. Atau kemudian yang kedua, sayur-sayuran. Jenis sayuran mau warna hijau, warna orange, warna ungu bagus. Yang ketiga adalah buah-buahan. Itu perbanyakan itu. Ya karena itu salah satunya akan menjadi functional food untuk membantu Anda treatment bagi yang kena kista, yang program hamil ya. Kemudian ada yang ini. Karena tidak bisa cepat-cepat teman-teman. Nggak bisa. Jadi jangan punya mental instan. Semua harus cepat. Nggak bisa. Ini gini loh. Bayi aja butuh waktu sampai setahun 2 tahun untuk bisa jalan kan gitu. Jadi kita menggunakan metode 9 bulan 3 siklus pergantian sel darah merah untuk merecovery kembali sel-sel yang rusak, organ tubuh yang rusak karena penyakit, dikeluarkan penyakitnya, toksinnya, zat kimianya, sehingga nanti terjadi perbaikan. Itu. Jadi kita mengembalikan fungsi tubuh kepada fungsi alaminya gitu. Jadi herba racikan diminum sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus 3 bulan kedua ya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kemudian 3 bulan ketiga, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Insya Allah gitu. Nah, terkait kalau itu kan tadi bicara tentang makanan dan minuman Mas. Kalau pola hidup yang dijalani nih Mas, kan kadang-kadang juga kan bukan hanya makanan dan minuman ini. Bicara tentang treatment, ada juga pola tidurnya, kemudian emosionalnya itu gimana Mas? Jadi kalau dari sisi makanan tadi, makanan hanya real food. Kalau ada makan bener-bener makanan asli ya. Kalau makan jeruk-jeruknya bukan jus jeruk yang udah jadi sirup gitu loh ya. Kalau yang diperas masih oke. Kalau makan apel bukan keripik apel. Kalau mau makan daging, dagingnya steaknya mungkin dagingnya rendang segala macam. Jangan udah jadi sosis, jadi nugget, jadi hotdog, jadi kebab ataupun jadi bakso segala macam. Itu jangan, makanan proses ya gitu. Makanan olahan gitu. Itu jadi itu makanan. Kemudian dari sisi istirahat, pastikan Anda tidak tidur di atas jam 11 malam. Tidurnya di bawah jam 11, jam 10. Jadi jam 11 sampai jam 1 malam itu Anda tidur.
Tidur itu untuk membantu recovery. Kemudian juga pikiran, jangan sampai Anda itu kemudian stres segala macam ya, depresi, karena ketika ada depresi maka tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Kan ada nih orang udah dicek di laboratorium di rumah sakit semuanya normal, tapi kok sakit? Nah, berarti kan nggak normal. Berarti bisa mungkin karena Anda stres. Ketika stres, depresi, keluar hormon kortisol. Yang hormon itu lebih berbahaya dari bisa ular. Walaupun sedikit tapi bikin jadi sakit. Itulah stres, depresi segala macam. Makanya kalau yang stres overthinking, kalau ada masalah, ada sesuatu, itu jangan dipikir dalam sama dimasukkan ke hati. Anggap aja sebagai peristiwa, sebagai kodo saja gitu loh. Jadi Anda harus memilah masukan yang baik-baik saja ke dalam pikiran, ke hati Anda, dan masukkan dari makanan secara fisik kayak gitu. Kayak gitu, insya Allah. Jadi gitu, sambil kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berilah kesembuhan. Bahwa kesembuhan ini adalah jalan bagi kita orang-orang mukmin, dan sesungguhnya sakit dan penyakit itu wadah bagi orang-orang beriman. Karena semuanya itu baik sesungguhnya. Ketika Anda sakit, Anda belajar lagi ilmunya, belajar pola makannya, hijrah pola makannya, memperbaiki pola makannya, memperbaiki pikirannya, memperbaiki jam istirahatnya. Sehingga Anda di-reset ulang, disetting ulang menjadi fitrah, menjadi manusia yang kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Anda sehat. Saya mendoakan kesembuhan yang sembuh yang sesungguhnya, yang tidak menyisakan rasa sakit, sembuh yang kemudian menjadikan kesembuhan itu menjadikan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sisa hidup kita, untuk kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar muttaqin, insyaallah gitu. Nah ini Mas, yang banyak pertanyaan, apakah kalau lagi hamil bisa treatment herba racikan Mas? Kalau lagi hamil bisa, karena itu bagian nutrisi kan. Okay. Nah kalau lagi hamil, makanya Anda ketika ngisi form konsultasi isi sedang hamil, sehingga nanti disesuaikan herbal-herbalnya. Ada beberapa yang hamil itu tidak boleh ada herbal tertentu kan, biar kita bisa racikan khusus. Makanya ini herbal khusus, herbal spesial, dibuat untuk Anda, yang spesial untuk pengobatan yang spesial. Karena semua orang berbeda, maka kita sesuaikan herbalnya sesuai dengan kondisi Anda masing-masing, insya Allah gitu. Kalau ini Mas tadi kan termasuk juga kalau tidur kan, berarti kan susah tidur Mas, boleh ngisi kalau nanti kasih gejala-gejalanya semuanya harus detail ya Mas ya? Iya, jadi ada beberapa pertanyaan yang di form konsultasi yang harus Anda isi kalau Anda konsultasi, termasuk tidur segala macam ya. Jadi kalau ada kerjanya malam gimana ya? Maka ada deep sleeping. Deep sleeping itu adalah tidur berkualitas, nggak harus lama, bisa 2-3 jam tapi berkualitas. Caranya gimana? Sebelum tidur minum air hangat, sebelum tidur mandi dulu, gitu loh. Kemudian sebelum tidur baca doa dulu, kan itu. Biar deep sleeping walaupun sejam, 2 jam, 3 jam, ketika tidurnya pas, ketika hormon keluar melatonin, hormon tubuh melatonin keluar, rasa ngantuk, makanya antara habis isya sampai jam 12-an itu jangan lebih di atas jam 12, itu biar tidur berkualitas. Atau jam 11 sampai jam 1 siang. Itu deep sleeping bagus banget untuk recovery penyembuhan, insyaallah. Membantu untuk herbal itu. Nah, bagi buat teman-teman nih yang udah pernah beli Mas, atau yang sedang treatment, itu kadang-kadang kan kurang apa namanya ya? Kurang sabar. Ya, kurang sabar, termasuk juga kurang berefek dengan penyakitnya. Itu gimana Mas? Kasus-kasus ini kalau baru sebulan ya nggak mungkin efek gitu. Makanya sebulan kan jangan coba-coba. Anda harus sungguh-sungguh untuk berobat gitu loh. Kan gitu loh. Jadi kayak orang kena kanker di kemoterapi itu berapa kali kan gitu loh. Jadi kita ikutin 9 bulan teman-teman. Nanti akan kelihatan. Akan bisa ini. Kalau masih kurang lanjut lagi gitu. Karena ada problem hamil ya, itu sampai 2 tahun untuk memperbaiki sperma segala macam. Gitu. Jadi sabar itu. Istani was-sobar was-sholat. Jadi dalam sabar itu ada pertolongan sebenarnya. Jadi kunci kesabaran, tenang, tidak panik itu setengah dari kesembuhan. Gitu. Jadi sesungguhnya ketika Anda dikasih ini, ujiannya jangan-jangan obatnya disuruh sabar kan gitu loh. Lah sabarnya jadi obat gitu loh. Karena kadang-kadang kita sedang berlomba dengan siapa? Ya makanya kita doakan semoga sehat, sembuh, itu tidak menyisakan rasa sakit. Saya paham sakit itu memang gak enak, tapi sakit itu penebus dosa. Sakit itu sebagai penebus dosa kesalahan kita di masa lalu. Mungkin kita memperkosa tubuh, bergadang, kita makan sembarangan, makanan jorok, makan makanan yang gak sehat, gak ada nutrisinya. Contoh kerupuk ya, kerupuk itu gurih, tapi gak ada nutrisinya. Jadi ketika Anda makan kerupuk, zolim kepada diri sendiri. Sampai kapan Anda akan menzolimi tubuh? Sampai kapan kita akan memperkosa tubuh? Kan gitu loh. Nah saatnya ketika kita menggunakan herba racikan, treatment pengobatan, ya sabar. Sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesembuhan yang sesungguhnya, kesembuhan yang sebenarnya yang tidak menyisakan rasa sakit. Ya Allah, sembuhkan hamba ini. Kami juga turut mendoakan ya buat Anda yang sedang sakit segala macam. Herba racikan sebagai ikhtiar, sebagai kesabaran, sebagai rasa syukur kita, sebagai sesuatu semua bagi orang beriman, seorang mukmin itu semuanya baik. Ketika dia diuji musibah, diuji kesusahan, maka kita bersabar. Ketika kita diuji dengan kesenangan, nikmat segala macam, maka kita bersyukur. Itulah hakikat pada orang muslim yang semua urusannya baik. Maka sakit dan penyakit itu wadah untuk kita muhasabah, belajar dan memperbaiki diri.
insya Allah gitu ya. Terakhir Mas, Iya. pesan dan motivasi nih ya buat Iya. teman-teman yang sedang treatment herba racikan. Iya. Yang pertama, penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah obat yang alami yang sesungguhnya yang ada di alam ini, udara yang bersih, herbal, sayuran segala macam. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa. Bagi orang-orang yang beriman, percaya ada Allah, percaya bahwa Muhammad utusan Allah, percaya bahwa Quran ini benar ya, karena herba racikan kita juga dasar-dasarnya semuanya dari Quran segala macam, pengobatan Islami kemudian yang merujuk kepada gaya hidup yang sehat gitu, mengatur pola pikir, pola makan, pola mulut segala macam diatur, pola jiwa segala macam ya, tazkiyatun nafas segala macam. Maka mintalah kesembuhan kepada Allah. Allah yang akan menyembuhkan. Gitu. Paling tidak kita bisa dalam keadaan husnul khotimah kan gitu loh. Menyembuhkan dengan bukan obat-obatan yang haram. Kalau kita beli obat di apotek kita nggak tahu itu halal atau haram. Tapi kalau saya katakan herba racikan itu halal karena saya yang jadi yang racikan buat Anda gitu. Ya, coba Anda tanya gitu, halal apa haram kan banyak sekarang obatan nggak jelas, tapi ini yang halal. Jadi jalan hidup seorang muslim maka jalan yang halal. Maka mintalah kesembuhan kepada Allah, mintalah sembuh gitu. Maka ikhtiar sesungguhnya, ikhtiar sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus minum. Jangan berputus asa. Ingat rahmat Allah begitu luas dan pertolongan Allah datang di detik-detik terakhir. Sebagaimana Musa dikejar Fir'aun di detik-detik terakhir. Bagaimana Musa kita udah dikejar Fir'aun, tapi detik-detik yakinlah bersama Allah semua akan baik-baik saja gitu. Jadi ketika itulah pertolongan Allah datanglah, kemudian mukjizat tongkat Musa bisa membelah lautan. Itu kita tidak tahu kapan kemudian datangnya pertolongan Allah, maka kita berikhtiar semaksimal mungkin di wilayah yang kita bisa kontrol, di wilayah yang bisa kita kuasai, insya Allah gitu. Baik, begitu teman-teman ya. Nanti buat teman-teman insya Allah kita akan lanjut di part 3.